Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu lagi di Asosiasi Kristuber Indonesia. Pada pagi hari ini kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan dengan topik yang sangat menarik, yaitu orang Kristen bisa mengasihi karena sudah mengalami kasih Allah. Jadi kita bisa mengasihi karena memang kita sudah mengalami kasih Allah. Suatu topik yang sangat menarik dan kita berdoa sebelum pemaparan dari hamba Tuhan, Ibu Uti Batimena. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami belajar bersama-sama. Karena melalui firman-Mu itulah yang memberikan kami pertumbuhan. Dengan demikian kami dapat menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berkati semua kami yang terlibat dan setiap kami yang ikut mendengar fellowship ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Amin. saya sapa tamu kita pada pagi hari ini. Shalom Ibu Ti. Salam. Ya, Ya, salam. puji Tuhan, luar biasa. Ibu Uti dengan semangat melayani Tuhan walaupun belum sehat sekali ya, tetapi memberikan waktu bagi kita untuk bisa belajar bersama-sama dan saling melengkapi di dalam firman Tuhan. Baik, saya serahkan waktu kepada Ibu Uti. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan, selamat pagi ya. Salam kebenaran, salam waras, salam dan salam-salam segala macam salam ya. Salam kasih sejahtera ya teman-teman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mendapatkan penghormatan ya. Bagi saya ketika saya diizinkan atau diberikan kesempatan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah itu adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya ya. Karena siapalah saya ini ya, sehingga saya diizinkan untuk mewartakan kasih setia Tuhan yang sangat-sangat tinggi, agung, dan mulia itu. Bapak Ibu sekalian, perenungan kita pada pagi hari ini, saya dengan sengaja mengambil topik ya, topik bahwa kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita ya. Ini adalah hukum atau ini bukan hukum, tetapi ini adalah apa ya, kita bisa menyebutnya sebagai pokok ya, pokok inti pengajaran dari orang Kristen ya, pengajaran atau doktrin dari Kristen. Apakah saya terdengar? Oh ya, ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ya kita akan membaca ayat perenungan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 9 ya. Kejadian 9. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk Bapak Ibu sekalian, lalu saya akan berhenti di situ karena tidak semua harus diambil ya. Kita ambil poin-poinnya saja. Ayatnya berbunyi demikian. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah itu ya. Lalu di situ ayat yang ke-7, dan kamu beranak cuculah dan penuhilah dan bertambah banyaklah
sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi, yang bertambah banyaklah di atasnya. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan itu lalu mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, saudara dikasihi, rekan-rekan seiman, saya mengambil topik ini karena sebagai seorang apologet ya, memang inti dari pengajaran seorang apologet itu hanya ingin mewartakan doktrin-doktrin penyelamatan, doktrin-doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kayaknya nggak heran ya kalau saya akan terus mengatakan bahwa hanya di dalam Yesuslah ada penyelamatan, hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu dinyatakan bagi seluruh umat bumi. Teman-teman, saudara terkasih, pembacaan kita bicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh, ya kan? Perjanjian Allah dengan Nuh di mana sudah kita ketahui ya, sudah kita tahu dari pelajaran sekolah minggu di mana orang-orang di mana di waktu kita di sekolah minggu itu dikasih tahu, diajarkan atau diceritakan mengenai perjalanan hidup Nuh ya. Ketika manusia itu sudah sangat-sangat bobrok ya mental mereka. Lalu ketika kasih setia Tuhan itu sudah diangkat ya, artinya ketika kasih karunia itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Allah atau Elohim menetapkan untuk meniadakan kasih setia itu, lalu dia menetapkan untuk menghukum segala kejahatan manusia itu ya. Ketika manusia pertama kali yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, lalu beranak pinaklah mereka gitu ya. Kain membunuh adiknya Habel, lalu berdosa dan berdosa. Lalu dosa itu semakin bertambah. Dosa semakin bertambah di muka bumi, lalu dosa itu semakin luar biasa, menyebabkan murka Allah itu nyata dalam kehidupan mereka. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah ada perbandingan yang sama ya, yang satu perbandingan yang betul-betul sama. Aduh, anjingnya berisik ya. Yang sama antara murka Allah dengan kasih Allah ya. Orang Kristen sering sekali bicara tentang kasih. Allah itu kasih, Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Begitu besar kasihnya kepada kita ya. Tetapi saya mau terangkan pada hari ini, di balik kasih Allah yang besar itu ada murkanya, teman-teman ya. Bukan berarti Allah kita itu mengasihi kita lalu segala macam pelanggaran dosa-dosa itu ya dilupakan. Oh tidak, teman-teman ya. Alkitab telah mencatat di sini ya, di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel itu ya, keturunan Abraham itu ketika mereka jatuh dalam dosa, kita sampai kepada cerita Nuh, di mana pada kisah Nuh ini Allah telah menetapkan untuk menghukum mereka semua ya. Kasih Allah itu, karunia Allah, kebaikan Allah itu sudahlah sampai di situ. Nah, ketika itu kita membaca ya, setelah semuanya ya, pada saat semuanya itu sudah berada, Nuh membawa semua ya yang Elohim perintahkan untuk masuk. Lalu setelah semuanya itu ada di dalam bahtera, mulailah hukuman Allah itu berjalan ya, teman-teman. Air bah itu terjadi setelah Nuh berumur, kalau nggak salah, umurnya 600 tahun. Dan anak-anaknya itu sekitar umur 100 tahun ya. Memang pada masa itu umur itu diperpanjang, sangat-sangat panjang. Dan oleh karena mereka kira-kira 100 tahun ya. Oleh karena mereka itu lahir waktu Nuh berumur 500 tahun ya. Lalu hari datangnya air bah itu diberitahukan juga. Di dalam Alkitab kalau kita membaca, dia jatuh hari air bah itu jatuh pada hari yang ke-17 pada bulan yang kedua ya. Tapi kita tidak bisa mengandaikan bahwa bulan kedua itu adalah bulan Februari karena perhitungan bulan mungkin tidak sama ya, sudah ribuan tahun ya. Jadi pada hari yang ke-17 pada bulan kedua, tidak kita ketahui bulan itu apa, hari murka Allah itu ditetapkan. Ya, 40 hari 40 malam lamanya hujan turun dengan lebatnya. Juga mata air Samudra Raya ikut terbuka ya, kita lihat di Alkitab, banjir yang besar sekali ya. Lalu di situ dicatat juga gempa bumi dan laut mengejar sehingga air yang ada di bawah bumi keluar berbual-bual, menambah besarnya air bah itu. 40 hari 40 malam
lamanya air bah itu. Air lalu dikatakan di situ airnya semakin lama semakin naik. Lalu bisa kita bayangkan teman-teman betapa ngerinya kejadian-kejadian waktu itu. Dan orang-orang lari ke tempat yang tinggi. Ketika hujan itu turun, orang-orang lari ke tempat tinggi. Mereka naik ke pohon. Sampai situ sampai mereka di pohon, air tetap mengejar mereka sampai pohon. Lalu mereka lari ke gunung-gunung. Air pun mengejar mereka sampai ke gunung ya. Air makin lama makin naik sampai ke gunung, dan setelah mereka sampai gunung tetap dikejar ya teman-teman. 40 hari 40 malam hujan lebat itu turun. Lalu air semakin naik dan bahtera yang mula-mula ada di atas tanah lambat laun diangkat oleh air itu dan akhirnya terapung-apung di atas air ya. Ya teman-teman ya, air terus naik sampai ke puncak-puncak gunung, juga ikut digenangi teman-teman. Air naik sampai ke 15 hasta di atas puncak gunung, kira-kira 7,5 meter. Dan semua makhluk di bumi, baik manusia, baik binatang, mati tertumpas dalam air bah itu. Nah inilah kita lihat ya teman-teman, betapa murka Tuhan itu sebetulnya juga nyata teman-teman ya. Jadi jangan salah, ketika kita terus-menerus berbuat dosa, ada murka Tuhan berlaku atasmu ya teman-teman. Ya, jadi jangan salah, ketika kita mengetahui, mempelajari atau terus-menerus mendengungkan betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, di balik kasihnya yang besar itu dicatat juga di Alkitab bahwa murkanya itu juga besar ya. Ada penghukuman untuk setiap dosa, ya, ada kemarahan yang sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan teman-teman, air hujan yang turun sampai berhari-hari, sampai 40 hari lamanya dengan lebatnya sampai begitu, sampai guru gemuntur, lalu air itu naik sampai ke atas rumah, lalu naik lagi sampai siapapun mau pergi lari tidak bisa, dikejar teman-teman. Dan ketika itu tercatat bahwa air di bawah perut bumi juga memancar keluar. Jadi begitu dahsyatnya kejadian saat itu. Dan setelah itu kita ketahui bahwa tidak ada orang-orang di luar bahtera itu yang selamat. Dengan demikian tertumpaslah ya teman-teman ya, ditumpas habis ya angkatan pada masa itu. Tinggal angkatan Nuh saja yang selamat. Itulah teman-teman ya, itu janji, itu adalah gambaran, itu adalah fakta yang bisa kita lihat betapa Allah itu murka akan segala dosa. Lalu setelah itu juga kita melihat betapa Allah itu menghancurkan bangsa itu ketika mereka berbalik lagi ya. Sudah dikasih Allah sudah memberikan pelangi ya bahwa dia tidak akan lagi, setelah itu dia menyesal, dia merubah ya, karena dibalik ya teman-teman. Di balik kasih karunia itu ada murka yang besar, di balik murka yang besar ada kasih yang sama. Ya sama porsinya teman-teman ya. Nah, di dalam Kejadian 9 kita baca bahwa Tuhan membuat perjanjian ya dengan Nuh. Dia membuat perjanjian yang begitu banyak di sini, tetapi yang menarik perhatian saya di sini adalah Allah Elohim membuat perjanjian yang sangat-sangat yang bisa kita mengerti, yaitu apa? Perjanjian dengan darah. Nah itu dia. Sudah dari awal Elohim telah menetapkan perjanjian darah itu buat siapa? Buat Nuh. Ketika dia mau menumpas habis semua orang-orang yang berdosa kepadanya itu, dia membuat perjanjian. Dia mengatakan seperti ini, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu darah kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi ini maksudnya apa teman-teman? Allah membuat manusia itu ya, dan Allah bicara tentang darah gitu loh. Ya, menurut gambarnya sendiri. Ya, kita tidak bisa mengandai-andaikan bahwa menurut gambarnya itu sendiri, oh mungkin itu karena kuasanya gitu ya. Kita jadi manusia punya kuasa gitu ya. Tetapi ini bicara dengan darah, teman-teman. Jasmani daging ya. Elohim mengatakan Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri.
Jadi bicara tentang daging, bicara tentang darah, itu artinya ada kemungkinan ya, ribuan tahun sebelumnya sudah dikasih tahu ada kemungkinan atau bukan kemungkinan, ada kepastian yang nyata bahwa Tuhan kita itu satu kali juga akan punya darah. Nah itu dia. Ya, ini yang saya tangkap di sini teman-teman, dan ini sudah dibuktikan dengan sangat-sangat fakta ya teman-teman ya. Kemungkinan sebab Allah dikatakan sebab manusia itu sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, Elohim akan pernah punya darah, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu. Perjanjian damai itu telah dinyatakan di dalam Yesus. Kenapa harus darah, teman-teman? Dikatakan di situ ya. Dikatakan gitu. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu. Nah itu, nyawa teman-teman ya, darah itu nyawa. Ya dikatakan di situ bahwa ya, dan setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Karena kalau kita punya darah ya, kalau kita punya darah berarti kita punya nyawa. Ketika orang tidak punya darah ya tidak punya nyawa. Nyawa itu apa? Hidup ya. Teman-teman, nyawa itu apa artinya nyawa? Nyawa itu adalah kehidupan, teman-teman ya. Itu dia. Inilah gambaran yang telah Tuhan kasih. Di balik murkanya kepada Nuh yang besar itu, Allah itu menghukum dosa ya. Allah menghukum dosa, tetapi Allah itu mengasihi kita. Di balik kemarahannya, di balik kemurkaannya, 100% ada juga kasihnya. Ya, kemarahannya kepada dosa manusia itu 100%, tetapi kasihnya itu 100%. Lalu bagaimana caranya? Dia harus menghukum dosa, karena Alkitab telah mencatat dengan sangat cermat kepada kita bahwa manusia itu semua sudah bejat gitu loh. Ya, bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama saja sudah dikasih tahu bahwa manusia itu semua sudah berbuat dosa. Rasul Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagaimana caranya? Semua manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan hukuman Allah, murka Allah itu turun atas kita seharusnya. Ya, kita ini adalah orang-orang yang seperti pada zaman Nabi Nuh. Ketika kita lari ke pohon, air bah menyerang kita, menyerbu kita gitu loh. Kita naik ke gunung, air bah menyerang kita sampai ke sana. Sampai akhirnya dia naik ke kaki kita, lalu sampai naik ke kepala kita dan matilah kita. Seperti itulah gambaran yang harus kita alami pada saat murka Tuhan itu nyala-nyala kepada kita. Ya, karena jelas kita ketahui bahwa hukuman dosa adalah maut. Itu dia, maut, murka Allah dinyatakan kepada kita. Tetapi masalahnya di balik murkanya yang besar itu, di balik kegeraman Allah yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan itu, ada kasih yang sama besarnya gitu loh teman-teman. Oleh sebab itu Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita ya, karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah inilah dia, kemarahan dosa-dosa itu harus dihukum, tetapi karena kasih karunia dia tidak mau satu pun dari kita yang orang yang berdosa ini yang harus dia hukum ini binasa. Oleh sebab itu dia mengambil kutuk dosa itu dia teman-teman ya. Seberapa hebatnya kemarahannya itu, dia sendiri yang mengambil. Bagaimana caranya? Dia harus menolong kita yang dia kasihi, sedangkan kita yang dia kasihi itu harus berlaku hukumnya. Hukum Allah itu tetap teman-teman. Ketika dia mengatakan dosa harus dihukum, ya itulah ketetapannya. Tidak bisa diganggu gugat ya. Orang-orang di luar sana bilang gini, saya sering ditanya ya. Mereka sering tanya sama saya, apaan sih katanya, kan dia yang membuat hukum, ya bisa-bisa aja katanya, ngapain dia harus menghukum kalau dia mengasihani? Oh tidak teman-teman ya, hukum Allah itu tetap tidak bisa diganggu gugat. Ketika dosa harus dihukum, ya harus dihukum. Oleh sebab itu dia menghukum dirinya sendiri, dia marah atas murka-murkanya itu ditimpakan kepada Yesus. Nah itulah teman-teman ya. Oleh sebab itu jelas dikatakan bahwa di dalam Kejadian 9 itu Allah sudah menetapkan ya hukum darah ya. Barang siapa yang menumpahkan darah akan tertumpah. Kenapa Yesus mengambil darah itu sebagai perlambang? Teman-teman bisa kita baca tadi di dalam Kejadian 9 bahwa darah itu adalah nyawa.
Ya, darah itu adalah simbol nyawa. Ya, orang hidup karena ada darah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena darah itu adalah nyawa. Darah Yesus itu pemberi kehidupan lagi buat kita. Kita yang seharusnya mati di kayu salib, kita yang harusnya mati dihukum karena pelanggaran dan dosa kita, sama seperti hebatnya penghukuman Allah atas orang pada masa Nuh itu. Ya, sama seperti itu sebetulnya teman-teman. Hukuman yang harus kita terima atas dosa-dosa kita gitu loh. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang besar dinyatakan di situ bahwa Dia menanggung dosa kita itu di dalam Ulangan 6 ayat apa ya? Ayat 6 ayat 6 ayat 15 saya coba baca ya, teman-teman ya. Di situ Ulangan 6 ayat 15. Ulangan 6, di dalam Ulangan 6 ayat 15 saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Ya, di sini dikatakan ya. Maaf. Ya. Di ayat 15 mengatakan seperti ini, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Nah, itulah teman-teman ya. Sebab Allah, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi ini. Inilah ya ketetapan hukum yang diterima, yang harus kita terima ketika Allah itu menjadi murka kepada kita. Dia harus memusnahkan kita ya. Memusnahkan kita, akhirnya kita harus mati. Mati di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu menandakan kepada kita bahwa kita semua akan masuk di dalam penghukuman kekal, yaitu dibilang neraka kekal ya, di mana di situ terdapat tangis dan retak gigi. Inilah yang digambarkan oleh Tuhan. Hukuman Allah itu tetap, tetapi karena besar kasih setianya kepada kita ya, karena begitu besar kasihnya kepada kita, maka kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan jalan keluar atas murka Tuhan itu. Ya, dengan apa teman-teman? Dengan darahnya. Ya, lalu di situ dikatakan di Mazmur 107 juga ya, Raja Daud dengan jelas mengatakan kepada, tolong dibuka Mazmur 107 ayat 1. Ya, kita baca sama-sama. Ya, Mazmur 107. Ya, Mazmur 107 ayat 1 ya. Ya udah, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, itu teman-teman ya. Allah itu Dia murka tetapi Dia juga baik, dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Lalu Ratapan 3 ayat 23. Ya, kita sekarang ada pada masa kasih karunia Allah itu ada pada kita, karena kita sekarang sudah ada pada kasih karunia, era kasih karunia, di mana kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita. Di situ dikatakan Ratapan 3 ayat 23. Ya, selalu baru ayat 22. Ya, baru tidak, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, itu teman-teman ya. Memang kita ada dua yang harus kita ingat. Di balik kasih setianya yang besar itu ada murka Allah yang besar itu. Pelajaran yang hebat buat kita adalah walaupun kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita diminta untuk hidup layak di hadapannya, ya, mengikuti perintahnya dan taat kepadanya. Karena apa? Karena murka Allah itu nyata buat kita. Kita diajarkan untuk takut akan Dia gitu loh. Takut akan Dia karena bagaimanapun ketika orang berbuat dosa, dosanya itu harus Dia pertanggungjawabkan gitu loh. Ya, jadi kita orang yang hidup pada masa sekarang di mana Tuhan Yesus, kata Rasul Petrus ya, Rasul Petrus minta tolong dibukakan. Petrus dengan
dengan darahnya sendiri. 1 Petrus berapa tadi? 1 Petrus 1 ayat 19. Ya, kita lihat di sini Rasul Petrus menyatakan kepada kita bahwa 1 Petrus 1 ayat 19, coba kita lihat. Ya, ayatnya yang 18 ya. Sebab ayat 18 di atasnya, sebab kamu telah ditebus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Itu teman-teman ya, jadi luar biasa ya. Di balik murka Allah yang besar itu ada kasih setia yang sangat-sangat luar biasa. Dia harus menghukum dosa itu, lalu tetapi dia mengasihi kita dengan sangat luar biasa pula. Oleh sebab itu dia mengambil kutuk hukuman dosa itu di dalam dirinya sendiri. Bahkan dia telah mempersiapkan itu lama sekali dengan Nuh. Dia sudah memberi gambaran bahwa Tuhan itu satu kali kelak dia juga akan punya darah. Bicara tentang darah penebusan, Rasul Petrus mengatakan bahwa kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus itu adalah darah yang sangat mahal, teman-teman. Kalau kita bayangkan penghukuman yang harus kita terima itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Tak ada satupun orang yang bisa hidup menerima murka Allah itu. Tetapi Rasul Petrus mengatakan kita telah ditebus dari cara hidup kita dengan darah yang mahal. Orang-orang di luar sana mereka menebus dosa mereka dengan cara berbuat baik gitu ya, dengan cara beramal, dengan cara melakukan apa yang menurut mereka akan menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Menurut mereka inilah yang akan mereka bisa tebus untuk menghilangkan atau meredakan murka Tuhan atas mereka. Tetapi Allah menyatakan semua dosa harus dihukum tanpa ada apa-apa pun, dan dia telah menetapkan bahwa nyawa itu, darah itu adalah perlambang nyawa. Darah Yesus itu adalah perlambang kehidupan. Di luar darah Yesus, ketika orang tidak percaya dan tidak terima Yesus, tidak ada kehidupan di situ. Kehidupan di dalam Alkitab menyatakan bahwa mereka selamat masuk surga. Itu istilah kasarnya. Dan binasa di situ adalah kematian. Ketika orang tidak punya nyawa, mereka akan mati binasa. Mati binasa di sini ya dengan kasarnya kita bilang masuk neraka. Binasa selama-lamanya, dihukum kekal, murka Tuhan nyala atas mereka gitu loh. Murka Tuhan ditetapkan atas mereka dan mereka mengalami kematian kekal, di mana di situ dikatakan ada ratap tangis dan kertak gigi gitu loh. Ya, ini dia sudah ditetapkan bahwa nyawa itu, darah itu adalah nyawa. Darah Yesus itu adalah lambang kehidupan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan mempunyai hidup. Ya, hidup teman-teman, hidup yang kekal. Mereka memiliki keselamatan gitu loh. Ya, lalu Rasul Petrus juga tadi mengatakan bahwa darah Yesus itu adalah darah yang mahal. Tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Baik dengan hartamu tidak bisa teman-teman. Baik itu dengan kelakuan baikmu tidak bisa teman-teman. Tetapi dia sendirilah yang menetapkan bahwa kehidupan kekal itu hanya ada di dalam darah. Di dalam darah anaknya. Melainkan darah yang mahal yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah dia gambaran ketika Allah menyatakan bahwa dia murka, dia menyatakan murkanya. Ketika dia menyatakan bahwa dia mengasihi, dia menyatakan kasihnya. Dengan apa teman-teman? Dengan memberikan darahnya yang mahal itu kepada kita. Jadi tugas kita adalah kita terima saja darah korban tebusannya itu. Orang-orang di luar mengatakan, itu kan ajaran pagan itu katanya gitu kan. Cuma pagan itu yang mainannya darah gitu kan. Ya, orang-orang di luar sana mengatakan itu kan ajaran berhala-berhala. Berhala-berhala itu kan suka main-main darah, tumbal-tumbal. Tetapi maaf ya,
Maaf, saya mau mengatakan kami bukan pagan. Kita ini bukan pagan. Ya, karena apa? Karena Yesus itu menyerahkan darahnya buat kita. Ajaran pagan itu terbalik. Ya, setannya yang minta darah kalian gitu loh. Ya, itu terbalik sangat-sangat bagai bumi dengan langit. Dan itu hanya sekali seumur hidup dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 12 saya akan selesai. Dikatakan, tolong dibuka Ibrani 9 ayat 12, jelas dikatakan bahwa ya Ibrani 9 ya ayat 11 dulu. Ya, ia masuk ke ruang Maha Kudus satu kali ya. Namun ketika Kristus datang sebagai imam besar atas hal yang baik yang akan datang, ayatnya 11 dan 12. Ya, saya buka sendiri deh. Ibrani pas ya. Ya, ini dia. Ibrani 9 ya. Ya, namun ketika Kristus datang sebagai imam besar atas hal-hal yang baik yang akan datang, ia masuk melalui tempat kudus yang lebih besar, lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan bukanlah suatu ciptaan. Ia masuk ke ruang Maha Kudus satu kali untuk selamanya. Bukan dengan membawa darah kambing jantan, darah anak sapi, tetapi dengan membawa apa di situ dikatakan darahnya sendiri. Ya, tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, itu teman-teman ya. Yesus telah menyatakan ya, Elohim telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sekarang kita ini ada dalam era masa pengasihan Tuhan. Ada dalam masa kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada semua orang. Darah-Nya yang suci itu telah tercurah bagi kita ya. Dia menyelamatkan kita karena apa? Karena begitu besar kasih-Nya itu kepada kita. Ya, di balik kemarahannya yang besar ada kasih karunia. Oleh sebab itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah karya besar agung dari Tuhan kita yang luar biasa, yang sama sekali tidak bisa kita pikirkan dengan nalar otak kita yang kecil ini. Ya, karena Dia adalah Allah yang murka, tetapi di balik murkanya ada kasih yang besar terhadap kita. Oleh sebab itu semua orang Kristen ketika kita mengaku bahwa kita telah mengalami kasih Tuhan itu, ketika kita sudah menerima darah tebusan itu, lalu kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, nyatakanlah kasih-Mu itu kepada dunia, teman-teman ya. Saya kadang heran gitu loh, kadang heran juga ya. Heran juga kepada orang-orang gitu. Mereka berapologet gitu, tetapi kata-katanya masih jahat gitu loh. Ya, orang sana bilang, oh maki-maki loh, kita juga ikut maki-maki. Teman-teman, yang saya mau kasih tahu di sini, orang Kristen itu adalah kasih. Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan yang besar itu, betapapun marahnya kita ada perbedaan dari orang yang bukan pemilik Yesus gitu loh, bukan percaya kepada Yesus. Allah kita itu adalah kasih, dan di dalam kasih itu tidak ada hukum yang menentang hal itu gitu loh. Ya, jadi nyatakanlah kasih Allah itu di dalam hidup kita dengan mengasihi. Dengan mengasihi itu tidak harus kita memberi makan orang, tidak harus kita memberikan hal-hal yang secara jasmani. Mengasihi itu keluar dari hati kita, teman-teman. Mengasihi itu lewat tutur bibir, mulut kita. Kita harus nyatakan kasih Allah itu dengan menjaga mulut gitu loh, teman-teman. Jaga mulut. Kalau masih ada kata-kata kasar, orang lain ngajak berantem, kita juga. Apa lo gitu. Sama aja teman-teman, gak ada. Disitulah kita menunjukkan kasih karunia Tuhan itu kepada kita dengan perkataan-perkataan yang berbeda dengan mereka, teman-teman ya. Ketika kita ditampar, kata Yesus, kita kasih pipi kita lagi. Itu bukan berarti kalau orang nampar kita kasih, bukan seperti itu, teman-teman. Ya repot kalau seperti itu. Tetapi maksudnya adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita tidak dibalas gitu loh, teman-teman. Kita tidak membalas dan kita menunjukkan kepada dunia bahwa ketika orang memaki kita, ya kita nggak usah maki-maki lagi. Karena kita ini sudah berbeda, teman-teman. Darah Yesus itu telah melawat hati kita. Tidak ada lagi perkataan-perkataan
kasar keluar dari mulut kita. Ya, darah pendamaian itu telah menyentuh hati kita. Coba kita bayangkan betapa malangnya hidup kita ketika kita hidup di luar Tuhan. Ketika murka Allah itu harus nyata di dalam hidup kita. Nah, di dalam Roma 3 sebagai ayat penutup, mari kita baca perkataan Rasul Paulus. Bahwa darah itu merupakan darah pendamaian, darah kasih yang besar itu. Oleh sebab itu nyatakanlah kasih Allah itu dengan menunjukkan ya kasih Allah yang sudah kita terima itu dengan menunjukkan dari sikap karakter hidup kita. Ini nggak main-main teman-teman, bukan cuma slogan gitu loh. Ya, nggak main-main, bukan cuma slogan. Jadi ketika kasih Allah itu harus dinyatakan, ditunjukkan kepada dunia, ya tunjukkan gitu ya teman-teman. Mari kita baca Roma 3 ayat 25 lalu kita tutup dalam doa. Terima kasih. Ya, Roma 3 ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Nah itu ya, karena dia harus menghukum dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa, dia menunjukkan keadilannya, yaitu dia mengambil hukuman dosa itu atas dirinya sendiri. Ya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang percaya kepada Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang sudah dikasihani. Oleh sebab itu, nyatakanlah kasihmu, nyatakanlah kebenaranmu dengan sikapmu, dengan karyamu, dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu. Kalau kita masih belum bisa menyatakan itu, bullshit kalau saya bilang ya, bullshit itu artinya omong kosong. Ya omong kosong ya. Semua orang Kristen mereka harus tanpa aling-aling, tanpa ada pengecualian bahwa mereka harus mengejawantahkan kasih Allah itu, mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang benar dari sikap hidup mereka. Ketika mereka mengasihi itu artinya mereka sudah menerima kasih Allah itu. Ketika mereka berkata benar, bertutur kata benar, itu artinya mereka sudah merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi nyatakanlah hidupmu lewat kasihmu. Terima kasih Allah memberkati kita. Kita berdoa. Untuk hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami percaya bahwa di balik murka-Mu yang besar ada kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Engkau menghukum dosa-dosa atas murka-Mu itu atas dirimu sendiri karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Itulah pelajaran yang kami terima. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah hidupmu Tuhan dalam hidup kami supaya kami mampu Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak benar. Kami sudah dibenarkan dan kami mengalami kasih setiamu itu Tuhan sehingga kami bisa mengasihi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah ditutup dan nama Tuhan masih ingin kami dengungkan Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan pemberitaan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah ini bisa menjadikan kekuatan buat tubuh, jiwa, jasmani, dan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Haleluya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Ibu Ti, luar biasa, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Uti, puji Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati dan banyak hal yang kita akan perbincangkan pada pagi hari ini dengan tema yang luar biasa ya. Ini dia, orang Kristen bisa mengasihi karena sudah mengalami kasih Allah. Jadi bukannya sekedar omongan semata, tetapi Tuhan datang untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Kalau konsep agama lain, manusia mencari Allah. Tidak demikian dengan konsep kita. Tuhan atau Allah sendiri yang mencari kita. Dia mencurahkan kasih-Nya atas kehidupan kita. Itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Ti, dan
Pada pagi hari ini kita ditemani oleh rekan-rekan yang luar biasa. Di sini ada Ibu Suryani. Shalom, selamat pagi, Suryani. Ya, Ya, shalom, di shalom sini Pak. Ya. juga sudah ada Pak Gunawan. Shalom, Pak Gunawan. Ada Ibu Ibu Sarah, John, Bapak Leonardus. In the Selamat pagi semuanya. everyone can see. Oke, kita berbincang-bincang ya, kita akan berdiskusi. Saya juga sudah Kayaknya di mute dulu di semua, Pak. Semuanya di mute dulu aja, Pak. kolom Soalnya ini komentar. suaranya lari-lari. Ya. Ya, saya mute dulu ya. Ya, supaya bagus pendengaran dari teman-teman kita yang mengikutinya. Baik, saya sudah sertakan untuk link aktif di kolom komentar. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa berinteraksi dengan kami. Dan fellowship Askri ini kita adakan di setiap pagi dari Senin sampai hari Sabtu jam 7 pagi dengan narasumber yang luar biasa yang akan menolong kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, kita akan berdiskusi. Di sini sudah ada Ibu Suryani. Shalom, Bu Suryani. Ya, shalom, shalom. Dengar suara saya? Dengar, shalom Bu. Ya, Dengar silakan ya. Bu. Ya, puji Tuhan, ini luar biasa ya. Ini benar-benar luar biasa pelajaran bagaimana Tuhan itu bukan hanya kasih, tetapi juga murka ya. Murka terhadap apa? Terhadap dosa. Dia sama sekali tidak bisa melihat dosa. Karena Allah itu mulia, karena Allah itu suci, ya. Oleh sebab itu murkanya menyala-nyala terhadap dosa. Nah, Saudara, salib itu adalah pertemuan antara murka Allah atau keadilan Allah dengan kasih Allah. Jadi Allah itu murka terhadap dosa dan tidak ada satu orang pun di dunia ini sebenarnya yang bisa lepas dari murka Allah. Semua kita sudah berada di bawah penghukuman Allah. Akan tetapi karena kasih Allah yang sangat luar biasa, Saudara, kita diselamatkan lewat Tuhan Yesus. Nah, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25-26 itu ya, dia menangguhkan dosa itu di masa kesabarannya. Tadi sudah diterangkan pada waktu di zaman Nuh di Kejadian pasal yang ke-6, bagaimana murka Allah yang menyala-nyala terhadap manusia itu ditimpakan yang sudah diterangkan Ibu Uti. Nah, belum lagi zaman-zaman setelah itu, Saudara. Akan tetapi Alkitab mengatakan itu depending. Murka Allah yang menyala itu depending, Saudara. Depending kapan? Depending sampai kepada salib. Sehingga ketika Yesus menjadi manusia ya yang menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib itu, semua dosa-dosa murka Allah dari perjanjian lama, bahkan dosa sekarang dan yang akan datang itu ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Sepenuh-penuhnya. Jadi semuanya murka Allah itu ditimpakan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni, tetapi dia menanggung dosa yang sebenarnya harus ditanggung. Dia menanggung murka yang harusnya kita mendapat murka. Supaya kita boleh bebas dari murka Allah. Karena lewat anaknya sendiri menanggung murka yang harus kita tanggung. Ini luar biasa. Jadi salib itu sekaligus menunjukkan keadilan. Dosa harus dihukum. Murka Allah itu menunjukkan keadilan. Bagaimana dosa harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan yang sangat luar biasa, kita diselamatkan. Karena murka Allah sudah dilimpahkan di atas Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kita mendapatkan kasih. Kasih yang walaupun. Kasih yang bagaimanapun. Kasih agape. Kita diselamatkan oleh karena kasihnya dan karena iman di dalam darahnya. Jadi itu saja untuk putaran ini, biarlah kita menghargai darah Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Saudara sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Karena itu muliakanlah Allah di dalam tubuhmu. Amin. Iya, itu dia, luar biasa.
Amin, Ya, amin. luar Ya, biasa, luar Budian. biasa. Baik. Mau ditanggapi, Ibu Ti? Iya, itu saja sudah penuh ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus ya. Namun aku hidup. Ya, Galatia 2 ayat 19 kan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Nah itu dia, jadi hidup kita, karena kalau kita sudah menyatakan bahwa kita menerima kasih pendamaian dari Allah Bapa itu kepada kita, menerima darah tebusannya, menerima nyawa ya, dikatakan menerima kehidupan lahir baru itu, kita harus menyatakannya, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah itu, kita harus menyatakan bahwa Kristus itu sudah hidup di dalam kita, dengan menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dan itu harus dipraktekkan, tidak ada kata tidak dalam kondisi apapun harus dipraktekkan. Dan inilah yang merupakan pelajaran buat kita semua orang Kristen. Nyatakanlah kasih Allah itu di dalam keberadaan hidup kita, karena Kristus itu sudah mati buat kita. Oleh sebab itu mari kita balas kebaikannya dengan mengasihi sesama kita. Lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat apapun yang menyatakan bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Itu sih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Ti. Sekarang kita ke Pak George. Shalom Pak Gunawan. Ya, shalom Pak Jaya Inspirasi. Shalom Ya. Putih. Pagi Ya, Pak, luar biasa. Selamat pagi. Ya, Gabung sini selamat dulu pagi. ya. Ya, shalom semuanya, saudara-saudari yang saya kasihi. Ya, orang Kristen bisa mengasihi karena sudah mengalami kasih Allah. Kasih. Nah, karena pencurahan darah di Golgota, itulah bentuk puncak dari kasih Allah ditebus, sehingga semuanya itu karena kasih, begitu besar kasih Allah, sehingga kita hanya dianugerahi, menerima anugerah. Kalau orang seberang pernah saya tanya, bilang sama saya, Tuhan itu kan katanya kasih, tapi kenapa memberikan penghukuman yang luar biasa, nanti ada neraka juga? Nah, jangan salah. Kasih di sini adalah kasih yang bertanggung jawab, kasih yang dibarengi oleh kebenaran. Ada satu kebebasan dari Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan yang penuh kepada manusia, pilihan, jadi free will. Kebebasan, tinggal pilih mau berjalan dalam kasih. Kalau orang sudah keputusan mau menjalani dalam kasih Tuhan dengan kebenaran, menerima anugerah, kita otomatis harus melalui jalannya Tuhan, aturannya Tuhan, standar kehidupan surgawi, standar kehidupan dari Tuhan. Tidak sembarangan lagi. Kita harus berjalan dalam kebenaran. Yang dari free will itu, sehingga ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia anugerah, kita harus bertanggung jawab di dalam anugerah itu, yaitu berjalan di dalam ketetapan firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita, seperti ditulis di dalam yang ada di Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ini ya, itu perbedaannya. Orang yang sudah dikasih Allah, hidup di dalam kasih Allah, di dalam kebenaran, dalam anugerah, dengan yang di luar, yang nggak ada kasih Allah sebenarnya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada konsekuensinya ya, saudara ya. Ada konsekuensinya. Itulah kasih di dalam kebenaran. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini sudah jelas sekali nih. Jadi jangan mempunyai doktrin
sekali selamat, tetap selamat. Tidak harus membayar harga, harus berjalan dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Itulah orang yang mendapat kasih karunia anugerah, harus bertanggung jawab. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau di seberang ini diartikan lain karena mereka tidak tahu, tidak paham, sehingga sok paham sehingga mengartikan yang lain. Nah, ini karena orang itu berjalan di dalam kasih karunia, anugerah itu mengentengkan, serupa dengan dunia, tidak serupa dengan apa yang Tuhan mau, standar Tuhan, standar surgawi. Ya, itu saja Pak Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Sebelum kita ke yang lain, saya mau tanggapi sedikit, sekaligus nanti Ibu Uti bisa menanggapi ya, apa yang saya sampaikan ini. Tentu kasih Allah itu untuk semua orang dan terbuka begitu. Karena kasih Allah begitu luar biasa tanpa memandang siapapun, bahkan ketika kita masih berdosa, Ia mengasihi kita. Namun bagaimana dengan orang yang menolak kasih Allah itu, Bu? Bagaimana, apakah ada konsekuensi dari penolakan kasih yang dicurahkan oleh Kristus itu kepada umat manusia? Silakan Ibu Uti untuk menanggapi. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi ya di dalam Kejadian 9 itu, ya kisah Nuh ya. Nabi Nuh berulang-ulang itu dia membuat bahtera itu berapa puluh tahun ya saya itunya ya. Dia terus bicara ya, mari bertobat, mari bertobat. Berapa? 120 tahun. Iya, 120 tahun itu bukanlah waktu yang singkat untuk menyerukan pendamaian atau menyerukan pertobatan. Ya, menyerukan keselamatan buat bangsa Nuh itu, yang orang-orang di sekitar Nuh itu. Nuh menyatakan itu sambil dia membangun bahtera itu sendirian ya. Dia terus mewartakan terus memanggil, tetapi yang ada mereka mengolok-olok ya, mereka nggak percaya, mereka bahkan menjadikan Nuh itu kayak dakocan gitu, ditertawakan. Ya akibatnya itu seperti itu ya, tak satu pun dari mereka di luar bahtera itu yang selamat. Ya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya Rasul Petrus mengatakan dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, ya kan dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini. Di dalam sebentar saya baca ya, Kisah Para Rasul 4 ayat. Yang hafal Ibu Yani hafal coba. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Kisah itu dia ya. 4 ayat 12. Ya, Kisah 4 ayat 12. Ya, tidak kita baca ya sama-sama. Ini nyata. Ini bukan sekedar ayat dan ini bukan sekedar asal bicara saja, teman-teman ya. Karena ini sudah dinyatakan ribuan tahun sudah diberitakan oleh Nuh. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yehova gitu kan. Nuh sebelum itu menyatakan seperti itu. Lalu di masa kita ini keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam diri Yesus Kristus itu seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Yani, dia menyatakan pendamaian, hukuman dosa ya, hukuman Allah yang harus menghukum dosa itu, dia nggak tega gitu loh kalau harus menghukum kita karena begitu besarnya kasihnya itu. Oleh sebab itu dia mengutus anaknya sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Kristus telah menanggung dosa kita di dalam di kayu salib itu, segala dosa-dosa, segala murka Allah itu telah dinyatakan di dalam diri Yesus, ditimpakan ke dalam diri Yesus. Oleh sebab itu di dalam diri Yesus itu juga dinyatakan kasih Allah itu. Lalu Rasul Petrus dengan tegas mengatakan ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Ya kita baca sama-sama, saya akan bacakan ayat 2. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini hukum tetap. Ya, sebagaimana murka Allah itu tetap atas kita, ini juga hukum tetap. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam diri Yesus. Jadi makanya kita orang-orang Kristen ya saya mau bilang, marilah kita terus-menerus mewartakan kasih itu. Kasihani orang-orang yang belum percaya itu. Kasihan karena murka Allah tetap berlaku atas mereka. Ya itu aja Pak.
Halo? Oke, ya. Terima Iya. kasih Ibu Uti. Jadi, saudara-saudari, memang betul kasih Allah itu terbuka untuk semua manusia yang berdosa, tetapi kita perlu meresponinya ya. Kita perlu meresponi kasih Allah yang sungguh luar biasa itu. Begitu kita menerima kasih Allah, maka baru saat itu kita bisa mengasihi dengan benar. Tanpa kasih Allah di dalam diri orang, kalau dia belum menerima kasih Allah yang sesungguhnya, dia mengasihi dengan tidak seperti kasih Allah. Karena hanya orang-orang yang telah menerima kasih Allah yang dapat mengasihi dengan tulus. Kira-kira seperti itu ya, Bu? Iya. Baik. Dan ya, itu dia. Kita juga ada di sini ada Pak Leonardus. Shalom, Pak Leonardus. Shalom, Pak. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya. Kalau saya boleh menanggapi, memang dari segi ritual ada kemiripan kita dengan orang pagan memang. Cuman kita nggak tahu siapa yang lebih dahulu meniru kita. Tapi yang pasti menurut keyakinan saya, waktu yang saya pelajari, sebenarnya justru orang pagan itulah yang meniru kita. Memang ada kesamaan dan ada perbedaan. Waktu Tuhan meminta Ishak untuk dikurbankan, kan Abraham membawa Ishak ke gunung, ke tempat yang sepi, ya. Sama seperti penyembahan-penyembahan berhala juga membawa anaknya ke tempat pemujaan-pemujaan dewa-dewa, dewi-dewi tadi yang saya ceritakan yang lewat itu. Cuman bedanya Tuhan meminta darah kita, darah nyawa kita untuk diselamatkan. Nah, darah kan itu lambang daripada nyawa. Iya. Jadi waktu Ishak dibawa untuk dikurbankan, justru untuk mendapatkan keselamatan. Makanya sampai di sana domba disiapkan Tuhan untuk menjadi kurban pengganti. Jadi bedanya dengan pagan, pagan meminta darah, meminta nyawa, memang benar-benar dikurbankan. Itulah sebabnya Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel yang ikut-ikutan mengorbankan anak mereka kepada dewi-dewi Baal tadi. Makanya Tuhan menghukum mereka, membunuh mereka. Nah, memang di situ kemiripannya. Kalau saudara-saudara seberang kita itu mereka nggak mau belajar, karena mereka sebenarnya juga mengikuti cara-cara kita dengan cara-cara yang pagan juga. Hari Raya Kurban itu kan dikerjakan orang pagan juga. Kemudian sunat itu kan bagian dari kita juga. Sunat itu kan tanda bahwa kita sedang dalam perencanaan keselamatan Tuhan, menunggu janji Tuhan. Itu kan lambang daripada Yesus Kristus juga sunat itu. Itu sebabnya setelah di perjanjian baru kan kita nggak disunat lagi. Karena sudah genap semuanya, janji Tuhan itu sudah digenapi. Sehingga sunat kita adalah sunat perjanjian baru, sunat yang kekal, yaitu menyunat hati kita, membuang segala dosa dan mengikut Yesus Kristus, artinya menerima penebusan itu gitu. Jadi Tuhan nggak pernah meminta nyawa kita untuk dibinasakan, ya, justru Dia yang menyiapkan darah dan memberikan nyawanya untuk tebusan atas dosa kita. Itu bukan dari pihak kita yang menyediakan itu dari pihak Tuhan. Karena kurban dari kita nggak berguna sebenarnya di mata Tuhan, karena kita orang berdosa. Tuhan menginginkan kurban yang kudus, gitu. Jadi orang yang punya uang lah yang bisa membayarkan hutang, orang yang tak bisa membayar hutang, begitu ya. Jadi saya pikir kita semua sangat merasakan kasih karunia Tuhan, kita beruntung. Itulah sebabnya juga Yesus Kristus menangisi mereka yang mengolok-olok Yesus Kristus saat Yesus Kristus disalibkan, karena memang mengerikan sekali orang yang melepaskan kasih karunia Yesus Kristus itu, orang yang membiarkan orang yang melepas keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus itu, karena dia akan berada di kematian kedua, di kematian yang kekal. Jadi kalau mereka mengatakan ada kemiripan dengan pagan, kita akui ada kemiripan, tapi perbedaannya waktu kita mengorbankan hidup kita untuk Tuhan, justru kita memperoleh kehidupan, bukan memperoleh kematian. Tetapi kalau pagan itu, iblis itu, dewa-dewa, dewi-dewi itu
justru kita memperoleh kematian. Kematian di dunia ini termasuk juga kematian kekal. Kita malah terpisah dari Tuhan kita yang menyelamatkan kita itu. Begitu, itu tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ya. Shalom, baik, terima kasih Pak Leonardus. Mau ditanggapi Bu Uti? Silakan. Iya, saya cuma mau bilang setuju aja, betul sekali apa yang dikatakan Pak Leonardus. Ya, sering sekali menjadi pertanyaan dari luar, itu kan agama pagan. Tetapi yang saya lihat di situ bahwa agama pagan itu mereka minta darah, ya, minta darah dari para penyembahnya gitu. Tetapi kalau kita, Tuhan kitalah yang memberikan darah. Lagi pula ini sepertinya ajaran paganlah yang mengikuti kita karena mereka tahu bahwa Alkitab sudah menyatakan di dalam darah itu ada nyawa. Itu adalah hukum tetap yang sudah ditetapkan. Ini kan perjanjiannya dengan Nabi Nuh. Sudah dikasih tahu bahwa hukum nyawa itu ada di dalam darah. Ketika ada darah ya ada nyawa. Ketika ada darah Yesus di dalam hati kita ya ada kehidupan gitu. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi itu sudah dikasih gambaran ribuan tahun sebelumnya. Jadi yang saya kata Pak Leonardus, siapa yang ikuti ya tentu saja ajaran pagan itu yang mengikuti, menyamakan supaya dikira sama gitu. Sama dengan kebenaran itu ya. Terima kasih. Mungkin saya mau tambah sedikit. Jadi sejak manusia jatuh, pas manusia jatuh dalam dosa, jadi manusia itu mau menutupi kemaluan mereka dengan daun-daun. Tetapi Tuhan mengambil seekor binatang dan akhirnya dengan kulit binatang yang sudah dikorbankan itu untuk menutupi dosa mereka. Nah ini jadi sejak manusia, sebelum manusia ada di dunia ini hanya Adam dan Hawa, itu prinsip pengganti itu, prinsip substitution, pengorbanan darah penebusan itu sudah dinyatakan sama Tuhan. Dan terus menerus akhirnya sampai kepada Nuh dan sebagainya. Jadi jelas bahwa sejak di Taman Eden, jadi sejak di Taman Firdaus itu korban darah itu sudah dinyatakan. Dan juga dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ya, bahwa keturunan dari perempuan, keturunan itu keturunan tunggal, Zera, ya, di benih daripada perempuan itu yang akan meremukkan kepala si ular. Nah ini juga sudah dinyatakan tentang nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan mati di salib, yang akan meremukkan kepala si ular. Jadi jelas bahwa iblislah yang meniru kita ya, tapi memang diputar balik ya, seperti Pak Leonardus bilang ya, iblis putar balik, emang dia itu bapak pendusta ya, pemutar balikan kebenaran ya. Ya itu saja, Tuhan Yesus berkati. Oke, baik. Di sini sudah ada Ibu Sarah. Shalom Bu Sarah. Shalom Ibu Sarah. Halo. Oh, mungkin lagi istirahat. Baik, kita ke Pak Hidayat. Shalom Pak John. Shalom Pak Hidayat. Shalom, selamat pagi Pak Jaya, Tuhan memberkati. Salam teman-teman yang ada di room. Salam Bu Uti, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak. Puji Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang hari ini sungguh memberkati saya. Kalau saya boleh sharing lewat pemberitaan firman Tuhan ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Memang kita harus melihat dua sisi. Tuhan itu memang kasih dan kita telah merasakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar, ya, tak bisa dibeli, tidak bisa dibayar dengan nominal jumlah apapun. Ya, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara saya yang hari ini masih belum menerima kasih Allah, saya juga ingin beritahukan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua ciptaannya. Apapun Anda keyakinannya, kepercayaannya apa, hari ini Tuhan mengasihi. Nah, bagi kita yang sudah diselamatkan, yang terlebih dahulu telah menerima kasih karunia Allah, seyogianya kita hidup dalam rancangan dan kehendaknya, karena Allah itu adil. Dia mengasihi, tapi dia juga memberikan penghukuman. Saya pernah mengikuti pelajaran EE ya, Ibu Suryani pernah ya. Jadi salah satu pengajar narasumber EE. Saya masih ingat salah satu poinnya adalah
Allah itu adil. Dia mengasihi, tapi dia juga menghukum. Ya, jadi bagi kita yang sudah terima kasih karunia, seyogianya kita hidup terus dalam pertobatan, dalam kebenaran. Amin. Ya, tadi kalau sudah disampaikan firman Tuhan seperti itu, ya kita menjalankan hidup ini sesuai dengan hasil-hasil pertobatan. Terutama kita sudah hidup ya di ujung dari akhir zaman, tanda-tanda zaman sudah di depan mata kita. Salah satunya adalah wabah COVID, sudah berjalan 2 tahun sudah. Ya, kita sudah berdoa, hamba-hamba Tuhan sudah berdoa, ya umat Tuhan sudah berdoa, bahkan unsur umat-umat lain sudah berdoa. Sekiranya Tuhan berkenan wabah ini segera berakhir. Namun Tuhan masih izinkan wabah itu masih mewabah sampai sekarang. Bahkan sekarang ini wabah ini sudah masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa tanpa ini lagi ya, sudah susah sekali diatasi. Ini bukti bahwa hanya kekuatan Tuhanlah yang bisa mengakhiri ini. Saya memaknai bahwa ini salah satu suara Tuhan agar umat Tuhan terutama kita yang percaya harus lebih waspada, hidup lebih bertobat lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dunia dengan segala kekuatannya, lewat pakar-pakar kesehatannya, orang-orang yang cakap di bidang kesehatan, juga ditopang dengan teknologi yang sangat canggih, itu pun masih belum berhasil mengendalikan laju wabah COVID. Ya kecuali Tuhan. Ini adalah suara Tuhan seperti tadi sudah dikutip oleh Ibu Uti bahwa di era zaman Nuh sudah berkhotbah, ayo kita kembali, ayo kita bertobat, segera akan datang ya hukuman Tuhan lewat air bah yang akan menghukum bumi. Namun waktu itu rakyat cuek, acuh, bahkan mengolok-olok Nuh. Sepertinya Nuh ini berkhotbah tanpa masuk akal, sulit diterima oleh akal. Nah sekarang ini juga banyak anak-anak Tuhan sudah mendengar khotbah-khotbah soal pertobatan. Sekarang Tuhan sudah bicara langsung lewat wabah agar kita benar-benar siap menghadapi tahap demi tahap. Ini tahapan awal. COVID ini merupakan alat tahap awal di mana setelah itu semua kebijakan yang menyangkut moneter segala macam akan segera diterapkan di seluruh dunia. Jadi anak-anak Tuhan, kita juga hamba-hamba Tuhan wajib memberitakan hal ini sebagai masa persiapan. Terima kasih Pak Jaya. Saya kembalikan, Tuhan memberkati. Oke, luar biasa Pak Hidayat. Terima kasih banyak. Apakah sudah bisa tersambung dengan Sarah? Shalom, Ibu Sarah. Oh, belum. Tidak ada suara. Baik, saya ke sebentar. Di sini di room invite saya sengaja belum naikkan. Saya minta untuk buka kamera sebelum saya naikkan. Pak Sito, saya nggak tahu Bapak, Pak Ibu. Kalau sudah buka kamera baru saya bisa naikkan. Karena ada kejadian kemarin teman saya di take down gara-gara ada persoalan. Jadi mesti kita tahu orangnya. Ini saya belum naikkan. Pak Aritonang. Shalom Pak Aritonang. Halo Pak Jaya. Ya, selamat pagi Halo. Pak Aritonang. Silakan Pak. Selamat pagi, Mbak Uti, kawan-kawan semua yang di sini. Saya tadi baru masuk. Ini langsung apa tadi judulnya ini Pak Jaya? Halo, Pak Jaya. Halo Pak Jaya. Halo. Yuk, orang Kristen bisa mengasihi karena sudah mengalami kasih Allah. Oke, ya kita memang karena kita sebagai orang Kristen sudah mengalami Allah. Ya, kita kan sebagai orang Kristen memang kita harus mengasihi karena kita pun dikasihi Allah. Ya, sama dengan kita mengasihi anak kita karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita harus
mengasihi mereka. Ya, ini saya baca dari firman Tuhan Matius 5 ayat 8 sampai dengan 10. Bahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita kan anak-anak Allah ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerjaan surga. Kita patut bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita wajib mengasihi mereka. Memang di YouTube ini kita memang perang dalam argumen ya, tapi kita bukan menghina mereka, kita selalu mengasihi. Demikian dulu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Ritonang. Pak Simon, Shalom, selamat pagi Pak Simon. Shalom. Shalom Pak Simon. Nggak dengar dia. Oh, tidak ada suara ya. Baik, mungkin Adibuti dulu. Iya. Ya saya sudah cukup ya Pak ya. Mungkin Ibu Yani bisa tambahkan. Jadi jelas ya bahwa mengapa kita mengasihi, karena kita telah mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Dan jelas bahwa Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yesus mati ketika kita masih seteru Allah. Jadi bagaimana caranya dia menyatakan kasihnya? Dia memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mau berkorban. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih. 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang telah mengalami kasih Allah. Kita adalah orang-orang yang telah mengenal Allah. Oleh sebab itulah kita mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah. Jadi jelas bahwa kita mengasihi karena kita sudah lahir dari Allah. Kita mengasihi karena kita mengenal Allah. Dan di dalam di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 itu jelas bahwa kasih Allah itu telah dicurahkan ke dalam hati kita lewat Roh Kudus di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Jadi kita mengasihi bukan dengan kasih manusia kita. Jelas ya, bukan kasih manusia kita. Karena kasih manusia kita itu boleh dikatakan tidak ada. Ya, manusia itu nggak ada kasih. Tetapi orang yang telah mengalami kasih dan kemudian kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Sebab itu kita mengasihi. Jadi kita mengasihi merupakan satu ketaatan. Kita hanya mengalirkan kasih Allah yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa kasih itu adalah tingkat kerohanian yang paling tinggi menurut saya ya. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Petrus ya, dalam 2 Petrus pasal yang pertama ya, 2 Petrus 1 di dalam ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih sesama ya, sesama satu suku mungkin, satu keluarga ya, satu dalam Tuhan, dan kepada kasih saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jadi memang iman itu harus bertumbuh. Dan pertumbuhan iman yang paling tinggi itu adalah kasih, saudara. Nah, di mana kita bisa mampu mengasihi
orang yang bukan harusnya kita nggak perlu kasihi. Sama kasih agape. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Sehingga kasih Allah itu terus dicurahkan dalam hati kita. Dan kita hanya praktekkan. Kita hanya praktekkan kasih itu. Ya, sehingga kasih Allah itu terus akan mengalir lewat Roh Kudusnya. Dan satu ya, yang pertama buah daripada roh itu adalah kasih. Itu saja tambahan saya, ya Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ibu Suryani. Pak Sito, Ya, selamat sama-sama. pagi, shalom. Iya, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Jaya Inspirasi. Selamat pagi Bu Ya. Putih. Selamat pagi semua yang ada di room. Ya, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelum bertanya kepada Bu Putih, saya melihat diskusi ini ya luar biasa ya, kasih karunia Allah gitu. Kalau kita melihat rancangan Tuhan dalam penyelamatan akan umat manusia yang akan binasa semuanya, itu sangat luar biasa. Dia turun dari tahta kerajaannya, dia meninggalkan surga, dia rela menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang yang hina, bahkan kelahirannya pun oleh Kaisar Agustus, ya, dibunuh umur 2 tahun, bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, ya, ada banyak begitu proses yang harus dijalani sampai kepada penyalipan, taat sampai mati tidak berbuat dosa. Saya pikir inilah namanya kasih karunia Allah. Kalau boleh saya artikan sedikit, kenapa dia kasih karunia Allah? Sesuatu yang sangat-sangat berharga dan tidak ternilai dengan apapun, tetapi diberikan gratis, diberikan cuma-cuma. Kalau uang dikasih 1 miliar kepada kita masih ternilai 1 miliar. Tapi kalau ini tidak ternilai dengan apapun, tapi diberikan kepada kita itu cuma-cuma, diberikan gratis. Ini luar biasa kasih karunia Allah. Makanya saya selalu punya prinsip, itulah yang tertinggi. Tak ada manusia dikasih duit 1 triliun pun tapi nyawanya hilang, nggak ada artinya. Tapi Yesus memberikan nyawanya untuk semua manusia, bahkan manusia yang berdosa, manusia yang akan binasa, bukan manusia yang saleh, manusia yang binasa, diberikan gratis itu nyawa cuma-cuma untuk menyelamatkan. Itulah kasih karunia Allah, ya. Jadi sangat berbanding terbalik jauh, sejauh bumi dari langit mungkin, kalau masih ada kasih yang bisa menandingi ini untuk menyelamatkan kita. Apa aja ya, tak ada mungkin ya, mau berbuat baik, mau apapun, itu enggak ada peran sertanya itu untuk keselamatan. Tadi ada juga Pak Jos kemarin saya udah diskusi juga di room ini mengenai sekali selamat, tidak selamat. Saya jelas sekali saya katakan bahwa itu udah sempurna yang dilakukan Yesus itu, udah sempurna. Terkadang orang bilang, oh, percaya, ya, tapi masih mencuri, masih ini. Sebenarnya urusan di dia itu. Sama saja, saya juara kelas, gitu kan. Tapi berapa nilainya? Ada 4, ada 5, ada 6 paling tinggi. Ya iyalah dikatakan juara, tapi bukti dari kamu juara mana? Kan gitu. Bukti daripada kamu itu sudah percaya Yesus mana? Tetapi, sekali lagi, tak bisa percaya akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah mati menyelamatkan kita, itu udah cukup. Mengenai yang halnya itu hanya bukti supaya jelas gitu. Karena kalau ada sangkut pautnya lagi perbuatan baik, orang Kristen ini belum ada apa-apanya berbuat baik dibandingkan dengan para komunis ateis, bahkan orang-orang luar sana. Jadi jangan nanti jadi berbanding jadi rancu ini.
penyelamatan oleh Tuhan ini. Ya, bahkan dalam Yesaya kalau nggak salah perbuatan baik manusia itu ibarat kain kotor gitu loh. Ya, jadi bukan kita membenarkan orang mengaku percaya tapi berarti berbuat dosa, kita tidak membenarkan itu. Ya. Tetapi sangat kita hargai bahwa dia mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu nilai paling tertinggi karena Yesus melakukannya dengan luar biasa. Gitu. Nah, saya hanya sedikit bertanya saja, Budi. Ini yang menjadi perdebatan kita dengan orang-orang seberang, khususnya orang-orang Muslim, bahwa kita sebenarnya sama dengan mereka sampai Nabi ke-24. Cuman mereka mengaku Yesus itu atau Isa itu hanya sebagai Nabi saja. Yeah. Bagaimana kira-kira kalau begini ya, ini agak melenceng sedikit ya, pertanyaan bodoh-bodoh kalau menurut saya, tapi penting sekali. Bagaimana kalau kita mengaku Yesus itu hanya sebagai Nabi untuk kalangan mereka, sehingga mereka bisa mengenal dulu mengenai nanti Tuhan dan Juru Selamat, ya mungkin kalau mereka sudah mengenal, sehingga tidak ada dulu pertentangan, ya. Jadi ya udah, iya itu adalah Nabi. Mereka kan kalau katakan Tuhan, mereka menentang. Padahal misinya adalah bagaimana memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita ini bagi semua orang, sehingga mereka selamat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan menginginkan jangan sampai yang binasa. Makanya karya penyelamatannya sampai begitu luar biasa. Pertanyaannya yang sedikit itu saja, Bu Uti. Tolong ya. Terima kasih untuk semua. Ya, luar biasa Pak Sito. Jadi Bapak mengatakan, jadi Bapak mengatakan bagaimana kalau kita terima saja pernyataan mereka bahwa Yesus cuma seorang nabi gitu kan. Ya memang di Alkitab kita juga Yesus itu dia berperan sebagai nabi, sebagai utusan. Ya utusan itu ya nabi juga, rasul juga, tetapi enggak cuma segitu, Pak. Ya Yesus adalah utusan yang sekaligus adalah pengutusnya sendiri. Karena Alkitab mengatakan dia adalah firman ya, utusan yang keluar dan datang dari Allah gitu. Jadi kalau di Muslim menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi karena mereka sudah punya Tuhan sendiri. Itu yang menjadi masalah. Mereka nabi membuat, kalau saya bilang ya, Muhammad memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan. Lalu dia menurunkan derajat Yesus itu hanya sebagai nabi. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Kita tidak mau karena itu di dalam kitab mereka menurunkan otoritas ketuhanan Yesus itu. Yesuslah yang adalah Tuhan, tetapi mereka menurunkan menjadi hanya sebagai nabi. Mereka mengagung-agungkan hanya sebagai nabi. Justru menurut saya ini seperti ditulis di dalam Rasul Yohanes itu 1 Yohanes berapa tuh? 4 ya. Tentang antikristus. Ini justru itu karena telah kafirlah ya orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Itu kan ada di dalam kitab mereka. Jadi kita tetap menentang itu. Yesus bukan nabi, Yesus adalah Tuhan. Karena inti dari pengajaran dari Muhammad adalah telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Ya, kalau saya lihat, saya pelajari selama ini, sejauh saya berdebat, ya misi dan visi dari Nabi Muhammad tidak lain dan tidak kurang hanyalah memimpin umatnya untuk menyangkal ketuhanan Yesus. Karena dia sudah punya satu Tuhan baru gitu. Ya, hanyalah menyangkal karena semuanya berpusat kepada kafir orang yang menyatakan Isa adalah Tuhan gitu. Lalu dia menempatkan Isa hanyalah manusia biasa. Nah, ini kan artinya penyangkalan. Inilah inti pengajaran untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kelihatan sekali kan, mereka semua yang berdebat dengan saya menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena memang inti pengajarannya begitu, menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi itu dia penyangkalan besar-besaran bahwa Yesus adalah Tuhan dengan cara hanya membuatnya sebagai seorang nabi. Nah, kalau saya terima itu ya artinya saya setuju dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nggak bisa, Pak. Orang Kristen nggak bisa setuju. Yesus bukan cuma nabi, tapi dia adalah Tuhan. Sedangkan di Al-Quran, Yesus cuma nabi karena mereka sudah punya Tuhan yang baru. Gitu. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan kita. Ada Tuhan yang baru yang mereka gadang-gadangkan. Dan Yesus diturunkan derajatnya hanya sebagai nabi. Gitu loh. Walaupun dimuliakan sedemikian hebat ya. Dimuliakan, Yesus terkemuka di bumi dan di akhirat, tetap saja dia mengatakan telah kafirlah orang yang menyatakan Isa adalah Tuhan. Nah itu dia, itu inti pengajarannya di Al-Maidah 17 itu kan. Ya telah kafirlah orang yang menyembah Tuhan 3 gitu kan.
Itu sasarannya, itu poinnya. Jadi nggak ada lain loh Pak, dia tidak bicara tentang agama yang lain gitu. Yang dibicarakan cuma agama kita kan? Ya. Ya, jadi kalau Bapak bilang kita setuju, oh tidak, kita justru kalau Bapak mengatakan kita setuju hanya mengaku Yesus adalah nabi, ya artinya kita mendukung semua apa yang sudah dikerjakan oleh nabinya, menurunkan derajat. Ya, kalau menurunkan derajat seorang Tuhan diturunkan derajatnya menjadi nabi itu kan artinya menginjak-injak ya, menyangkal bahkan itu keji sekali loh Pak, keji itu jahat itu Pak. Nggak boleh, kita nggak boleh lakukan itu. Tetap pertahankan Yesus bukan cuma nabi, tetapi dia adalah di dalam Kolose itu kan, sebab di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu baik di bumi di langit. Yesus itulah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang datang dan keluar dari Bapa gitu. Nggak bisa Pak. Ya itu saja. Iya, jadi makasih. Sebentar Pak. Jadi maaf. Okay. Jadi begini. Ibu Uti. Kalau Pak Sito. Ya. Waktu kita sangat terbatas. Saya kasih waktu ke Pak Endro dulu. Shalom Pak Endro. Ya, sebentar Pak. Shalom Pak siapa ini Pak Jaya ya? Pak siapa Pak? Saya. Pak Jaya ya. Silakan. Selamat pagi semuanya teman-teman. Saya coba untuk bergabung yang ingin menjelaskan sedikit dari pengetahuan saya yang hanya sedikit ini, bahwa apa yang dijelaskan Ibu tadi, Ibu siapa namanya? Ibu Uti. Ibu Uti, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu memang benar ya. Jadi karena ada di ayat Alkitab itu firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi artinya bahwa Allah dan firman itu bersatu, tidak ada yang saling mendahului ya. Jadi ketika firman itu menjadi manusia, manusianya itu tetap seperti manusia, tapi keilahiannya itu ada di dalam Yesus. Sehingga orang Kristen menyebutnya, ya, halo? Bisa diteruskan? Lanjut Pak, kami mendengarkan. Ya. Oke, sehingga kita sebagai umat Kristen meyakini, dan itu juga sudah dinyatakan pada saat muridnya menanyakan kepada Yesus sendiri. Saya nggak hafal ayatnya ya, tapi yang saya ingat muridnya itu menanyakan bagaimana rupa Allah Bapa. Nah, Yesus menjawab, jika engkau melihat aku, maka engkau juga melihat Bapakku di surga. Artinya bahwa Allah menjelma menjadi manusia, turun ke bumi untuk memperlihatkan kepada murid-muridnya, kepada dunia, bahwa akulah memang Allah yang menjadikan pada mulanya alam semesta ini. Jadi sementara itu dulu, apa yang saya ketahui, mungkin ada koreksi atau ada tambahan dari bapak-bapak yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak. Sebelum closing statement Ibu Uti sekaligus nanti menanggapi yang lain, saya berikan waktu terakhir kepada Pak Simon. Shalom Pak Simon, selamat pagi. Shalom Pak Simon. Shalom Pak. Suaranya tidak. Selamat pagi, kedengaran Pak? Silakan. Ya, kedengaran, silakan. Iya, selamat pagi Pak. Ini dari Australia ini. Saya pernah ngikutin kesaksian Bu Uti ini, luar biasa nih Bu Uti. Sembuhannya dari COVID segala. Adik saya meninggal Bu. Saya waktu dengar kesaksian Ibu, adik saya meninggal, saya sedih banget itu. Iya, angkatan saya yang bareng-bareng Pak, yang bareng-bareng.
angkatan Benar saya Bu, apa bareng. yang kata Ibu terangkan tadi bahwa kita tuh nggak boleh nyerah untuk mengakui Yesus itu Tuhan kepada mereka Bu. Kita harus berani Iya. berkata Bu, Yesus Tuhan, bukan Yesus bukan Nabi. Demikian juga Iya. Bu, saya di Australia kalau ditanya orang apa, saya citizen Australia, saya kerja di pemerintahan sebagai Rangers. Kalau ditanya orang apa kamu, orang Australia, saya tetap orang Indonesia, saya bilang. Saya nggak mau ngaku. Saya lahir di Indonesia, saya bilang saya orang di Indonesia, saya tetap mempertahankan. Demikian juga kita harus mempertahankan Yesus Tuhan kita Bu. Jangan menyerah Bu sama mereka Bu, Iya. karena mereka saudara kita yang sebelah emang selalu intimidasi Tuhan Yesus kita sebagai nabi. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Terima Luar kasih. biasa Pak. Ya terima kasih. Iya, yang seumuran apa yang sama-sama saya ya, ada beberapa teman yang sama-sama saya dirawat di rumah sakit Sekaligus juga karena COVID statement ya Bu ya. meninggal. Karena Iya. kita mau mengakhiri ya. Iya, ya luar biasa ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya betul Pak Simon ya. Ya di teman-teman saya yang seangkatan dengan saya, teman-teman yang seangkatan saya waktu itu juga dirawat di rumah sakit, saya dengar pada meninggal juga Pak ya. Jadi pengalaman itu juga menunjukkan pada kita Allah itu berdaulat atas nafas kita ya. Dia Allah yang murka menghukum dosa dan dia berdaulat atas nafas kita. Ya, oleh sebab itu mintalah belas kasihannya ya. Kita minta belas kasihan supaya Tuhan Mas tambahkan usia, umur kepada saya, lalu Tuhan mengasihani saya. Ya sama seperti dia mengasihi, sebetulnya dia mengasihi seluruh umat manusia ini teman-teman. Sebegitu besarnya amarah murkanya itu kepada kita, tetapi di balik itu ada kasihnya yang besar juga. Oleh sebab itu marilah kita menggunakan waktu kasih karunia perkenanan Allah ini buat hidup kita ya. Tuhan telah mengasihani kita, dia telah mati di kayu salib, bahkan dia mendengarkan doa-doa kita. Oleh sebab itu semua orang yang telah mengalami kasih Tuhan itu ya mereka harus menyatakannya lewat kehidupan mereka. Jangan sekali-sekali menyatakan Yesus cuma nabi. Oh iya, Yesus cuma nabi. Itu luar biasa sekali ya. Ya Pak Sito ya, nggak boleh kita mengatakan Yesus cuma nabi. Oh nggak bisa Pak. Justru untuk itulah kita untuk itulah Bu, kita ya, diperkenankan hidup. Sorry Ya. Pak Jaya, sedikit aja sebenarnya. Mohon maaf nih, bukan motong Bu, maaf ya. Sebenarnya tadi kan aku bilang kalau di internal kita is okay ya. Hanya maksud saya itu tadi kenapa kalau kita setarakan dulu dengan mereka supaya kita bisa belajar bersama. Karena dengan Isa itu kan di kitab mereka itu enggak terlalu luas menceritakan, tapi di Injil itu luas sekali. Supaya Injil ini bisa masuk, bagaimana kita ambil dalam kesetaraan itu dulu. Kalau di internal kita, di umat Kristen, ya udah pastilah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, udah pasti ya. Nggak ada tawar-menawar tentang itu. Maksud saya itu dengan mereka ini supaya bisa kita menceritakan lebih luas siapa sebenarnya Isa Al-Masih, karena itu ceritanya di Injil yang lebih banyak sehingga kita bisa masuk dengan leluasa. Bukan bukan tawar-menawar, intinya bukan tawar-menawar itu begitu. Tapi bagaimana maksudnya Injil ini supaya lebih luas bisa masuk. Makasih. Ya itu saja ya, intinya adalah kata Pak Sito bagaimana kita ya istilahnya kita bernegosiasi. Nggak bisa Pak, apapun alasannya kita tidak bisa, tetap nyatakan dari awal Yesus adalah Tuhan, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, fakta atau tidak fakta, Yesus adalah Tuhan, tidak bisa diganggu gugat. Itulah bukti nyata bahwa kita ini mengalami kasih setia Tuhan dengan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, ketika kita berbuat kasih ya dalam perwujudan bahwa kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan berbuat kasih dengan segala macam gitu ya. Jadi nggak bisa Pak, saya nggak sependapat dengan Bapak, apapun kita nggak bisa main-main dalam hal ini ya, main-main ya. Ketika orang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, dari situlah dan kita mengatakan oh iya nggak apa-apa, nggak bisa Pak ya. Nggak ada tawar menawar kalau buat saya sih. Ya nggak ada tawar menawar ya. Ya udah itu saja. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. God bless. Oke. Terima kasih Ibu Ti, waktu yang harus memisahkan kita. Baik, saatnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Kita akan berdoa beberapa pokok-pokok doa yang akan tampilkan bagi kita. Shalom. Oh, sudah keluar ya Pak Gunawan. Baik, Pak Leonardus, shalom.
Shalom Pak. Baik, Bapak boleh minta berdoa untuk negara, bangsa dan negara nanti? Boleh Pak, boleh. Ya. Oke, saya berdoa untuk gereja dan Ibu Suryani berdoa untuk Askri ya. Shalom Bu Suryani. Ya, shalom, shalom. Baik. Sekaligus nanti Bu Suryani nutup kita di dalam doa ya. Ya, Doa boleh. berkat. Baik, dimulai dari Pak Leonardus, lalu ke saya, terus ke Ibu Suryani sekaligus menutup kita dalam doa. Silakan Pak Leonardus. Ya, kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah situasi yang sulit saat ini oleh karena pandemi ya Bapa, banyak rakyat bangsa Indonesia ini mungkin dalam kesulitan ya Tuhan. Biarlah mereka Bapa mencari Tuhan, mencari Juru Selamat mereka untuk bisa mendapatkan pertolongan Bapa. Juga kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, Bapak Joko Widodo dan kabinetnya ya Bapak, yang diterpa oleh demonstrasi rongrongan sebelumnya Tuhan. Tetapi Engkau telah menjamah, Engkau telah menaungi, Engkau telah melindunginya Bapa, sehingga sampai hari ini pemerintahan kami masih tetap kuat dan kokoh. Juga Bapa, kami berdoa buat mereka semuanya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan hati ya Tuhan, supaya mereka bersungguh-sungguh ya Bapa, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa di negara kami ini Tuhan, di mana belakangan ini ya Bapa, isu-isu SARA, isu-isu diskriminasi Tuhan, bahkan ada anak-anak-Mu yang dilarang beribadah ya Tuhan. Biarlah kami tahu ya Bapa, semenjak Engkau ada dan semenjak Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami umat-Mu, semenjak anak-Mu Yesus Kristus juga telah datang ke bumi ini, bahwa tekanan-tekanan itu tidak akan pernah hilang Bapa, tapi tekanan-tekanan itu justru yang membuat kami tumbuh dan berkembang sampai hari ini Tuhan. Engkaulah yang membuat anak-anak-Mu ini berkembang dan tumbuh ya Tuhan, sama seperti Engkau mengatakan Tuhan, bahwa gereja-Mu adalah karang yang tidak akan pernah bisa dimusnahkan Tuhan. Gereja-Mu adalah hidup kekal sampai selama-lamanya Bapa. Tidak ada yang bisa menghalangi gereja-Mu bertumbuh Tuhan. Juga biarlah Bapa, pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan, mereka bisa bekerja dengan hati, dengan sungguh-sungguh ya Bapa, untuk bisa memikirkan bangsanya Tuhan, untuk memikirkan rakyatnya. Begitu juga kami Bapa, rakyat Indonesia ini Tuhan, harus mencintai negaranya dan bangsanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi besok kami akan merayakan hari raya kemerdekaan kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami Tuhan, biar Engkau bisa menyampaikan berkat-berkat-Mu melalui negara kami kepada kami semuanya Tuhan. Kami akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju Tuhan, kalau kami akan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu bangsa dan negara kami, dan semua orang yang ada di dalamnya. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja di Indonesia ini, Tuhan berkati semuanya. Biarlah Engkau persatukan kami dalam dan semangat dalam memberitakan kabar baik, sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan itu. Biarlah kami beritakan terus menerus ya Tuhan, tanpa lelah, tanpa mengenal lelah, dan kasih Tuhan yang terus mengobarkan hati kami untuk kami berbagi kebaikan yang ada di sekitar kami. Terlebih buat para Kristuber yang ada, YouTuber Kristen yang memberitakan firman-Mu, Tuhan pakai lidah bibir mereka di dalam memberitakan kabar baik ini kepada semua orang ya Tuhan. Dan biarlah Injil semakin terbuka dan semakin banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kesatuan gereja-gereja boleh ada di Indonesia ini ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan atasnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Suryani. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan Askri ke dalam tangan Tuhan.
di mana telah dibentuk oleh karena kehendak-Mu ya Bapa, dan kami percaya kalau Engkau yang telah memulai, Engkau juga yang akan memperlengkapi, dan Engkau juga yang akan meneruskannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap anggota yang ada di dalamnya, kami bersinergi dalam satu iman, satu tujuan, yaitu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Agar berita keselamatan boleh sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami mengucap syukur lewat media ini Tuhan. Berita keselamatan, berita sukacita itu boleh didengar oleh orang di mana saja tanpa batas waktu dan ruang. Oleh sebab itu kami bersyukur, biarlah lewat kesempatan yang begitu baik ini Tuhan, di mana Engkau akan datang segera ya Tuhan. Oleh sebab itu Askri semakin giat, semakin sungguh-sungguh, semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Bapa, kami mau berdoa supaya ada kontribusi yang positif bagi pertumbuhan iman bangsa dan juga kemanusiaan, supaya berita yang disampaikan betul-betul dapat mengedukasi, dapat memberi semangat, motivasi, bahkan semuanya boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, mari kita alaskan doa kita ini di dalam doa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kita. Mari kita berdoa Bapa kami. Mari Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu dan pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat mulai hari ini dan seterusnya. Mari kita katakan amin. Amin. Ya, Amin. luar biasa.